Banyak banget yang request buat review Android Box ini. Android Box yang sudah terjual 20.000 unit di Shopee dan puluhan ribu di Tokopedia. Membuat Android Box ini jadi salah satu terlaris di tahun 2025. Harganya juga cukup murah, cuma 300 ribuan. Tapi bukan yang termurah karena harganya. Kira-kira apa ya yang bikin ini jadi laris manis? Apakah speknya sebagus itu atau sekedar FOMO ikut-ikutan? Buat yang penasaran mau beli tapi masih maju mundur, mending nonton video ini karena akan kita bahas lengkap speknya. C98 punya kemasan yang sederhana. Dari dusnya nggak ada tulisan C98 sama sekali. Dan dus ini sama persis dengan dus MX Keep Pro atau Android Box Cina yang lainnya. Kalau nggak buka dusnya nggak bakal tahu kalau ini Android Box C98. Android Box C98 dijual full set dengan kelengkapan 1 unit Android TV Box, remote, adaptor power 12 volt 1 ampere, kabel HDMI, dan buku manual. Desain Android Box-nya biasa saja, sama seperti Android Box pada umumnya. Warna boxnya full hitam dengan bagian tengah ada logo C98. Cover bodinya full plastik dan build quality standar. Kalau kita ketok, kerasa banget plastiknya. Sisi bawah jadi tempat ventilasi udara dan sudah dilengkapi 4 buah kaki. Jadi unit nggak sepenuhnya nempel dengan alas. Ada sedikit ruang untuk udara keluar walaupun tipis. Sisi belakang terdapat 5 port input-output. Ada port Ethernet LAN, HDMI out, AV out, slot microSD, dan DC input. Lalu samping kanan ada 2 port USB 2.0. Terakhir, bagian depan ada LED indikator untuk remote dan power. Remote-nya minimalis dengan desain layaknya remote Android Box Premium. Total ada 22 tombol dengan tata letak yang rapi. Bahkan dibuat tombol shortcut untuk YouTube, Netflix, Prime Video, dan Google Play. Secara keseluruhan, tombol remote cukup empuk dan nyaman ditekan. Remote-nya diklaim sudah support Bluetooth dan perintah suara layaknya Google Voice. Oke, nanti kita coba buktikan. Oke, kita lanjut nyalakan Android Box-nya. Dari awal sepertinya menjanjikan karena logo bootingnya pakai Android TV. Kesannya perangkat ini sudah didukung penuh oleh Android TV. Waktu masuk ke beranda jadi tambah yakin karena tampilannya udah Android TV banget. Tampilan antarmuka dan tata letaknya memang Android TV banget. Cuma di awal tidak ada pengaturan awal untuk login akun Google. Jadi tanpa login, kita masih bisa akses menu ke beranda dan konten di dalamnya. Proses navigasi atau berpindah dari tiap aplikasi kerasanya lambat banget. Beberapa kali nge-lag. Lalu untuk konten rekomendasi yang ditampilkan tampaknya sudah default dan tidak bisa menyesuaikan dengan aplikasi streaming. Walaupun saya sudah login Netflix, tapi rekomendasi tontonan Netflix tidak ada sama sekali. Konten yang ditampilkan tetap sama saat masih logout. Perangkat ini juga sudah mendukung Play Store. Selama login ke akun Google, kita bisa akses aplikasi Play Store. Tampilan Play Store layaknya Play Store Android TV. Berfungsi normal tanpa kendala. Bisa lakukan pencarian sampai install aplikasi. Aplikasi yang tersedia di Play Store sudah pasti aplikasi khusus untuk TV. Jadi nggak semua aplikasi Android mobile tersedia di sini. Yang pasti, aplikasi streaming mayoritas sudah masuk Android TV. Tapi ada satu aplikasi yang kalau dicari nggak ada di sini, yaitu Netflix. Karena memang perangkat ini belum berlisensi Netflix. Untungnya, aplikasi Netflix sudah pre-install saat pertama kali beli. Jadi nggak perlu install lagi. Alternatif lain untuk install aplikasi bisa lewat Aptoide TV. Aplikasi ini sudah terinstall saat pertama kali beli. Fungsinya sama seperti Play Store, hanya saja tidak didukung layanan Google Play.
Koleksi aplikasinya lebih beragam dan lebih banyak dibanding Play Store. Remote-nya diklaim sudah mendukung fitur Google Voice atau Google Assistant. Namun waktu coba gagal total. Memang input suara bisa diterima dan dibaca sistem, namun tidak direspon dengan baik sehingga apa yang diperintahkan tidak terlaksana. Kalau lihat spek dari tokonya, C98 ini punya kapasitas RAM 4GB dan ROM 32GB. Bisa dibilang speknya cukup mewah, tapi harga sangat murah. Perangkat ini cuma dijual di harga 300 ribuan. Mungkin ini yang bikin C98 jadi viral dan laris manis. Jika set sistem versi Android-nya sudah Android 13, tapi waktu diklik tidak muncul tampilan logo Android seperti biasa. Waktu kita cek pakai aplikasi AIDA 64, ternyata versi Android yang terbaca Android 9 Pie. Untuk chipsetnya menggunakan Amlogic, tapi nggak jelas Amlogic seri berapa. Nah, untuk RAM terbaca 4GB dan penyimpanan internal 29GB. Kalau dari sisi memori memang sesuai dengan info produknya. Tapi karena penasaran, akhirnya kita tes buat transfer file. Dengan memori internal yang tersisa 28GB, harusnya masih bisa kalau transfer file 3GB. Tapi ternyata gagal transfer karena penyimpanan internal sudah penuh. Berarti memori internal yang real sekitar 2GB atau kurang dari itu. Sedangkan untuk RAM 4GB juga nggak kerasa banget. Beberapa kali buka banyak aplikasi terjadi nge-lag, dan perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi tidak terlalu mulus. Bisa jadi kapasitas RAM nggak sampai 4GB. Jadi wajar banget harganya cuma 300 ribuan. Lanjut kita tes streaming YouTube dengan coba play video 4K. Ternyata di pengaturan resolusi maksimal sampai resolusi Full HD 1080p saja. Tidak ada pilihan resolusi 4K 2160p. Waktu coba video 4K yang lain juga sama. Maksimal di resolusi Full HD saja. Jadi resolusi perangkat ini cuma mentok sampai Full HD saja. Untuk tingkat DRM juga masih level L3. Buat beberapa aplikasi yang menggunakan keamanan DRM hanya bisa menonton video sampai resolusi 480p atau standard definition saja. Contoh seperti aplikasi Netflix. Waktu kita play video, maka otomatis tampil dalam resolusi 480p. Padahal akun Netflix mendukung resolusi Full HD dan TV juga mendukung sampai Full HD. Dengan resolusi 480p, kualitas gambar terlihat banget agak buram, apalagi dipakai di TV layar Full HD. Ini berlaku bukan aplikasi Netflix saja. Semua aplikasi yang memakai DRM juga sama. Seperti aplikasi video, Disney+, Prime Video, dan semacamnya. Kalau kalian pakai TV 24 inch ke bawah, mungkin masih nyaman buat ditonton. Tapi kalau TV-nya 4K dan ngejar streaming resolusi tinggi, sepertinya perangkat ini kurang rekomen. Pengecualian buat aplikasi yang tidak memakai DRM. Salah satunya YouTube. Resolusi YouTube tetap bisa ditampilkan sampai kualitas Full HD. Di luar soal DRM, aplikasi Netflix bisa terinstall di perangkat dan berjalan normal. Walaupun perangkat belum berlisensi Netflix, tapi sampai saat ini aplikasi Netflix masih aman tanpa kendala. Aplikasi streaming lain seperti Disney Plus juga berjalan normal tanpa kendala. Pengen nonton channel lokal juga bisa, tinggal install aplikasi seperti Video atau RCTI Plus. Untuk gaming ringan-ringan masih aman. Banyak banget pilihan game ringan di Play Store dengan gameplay yang asik buat anak-anak sampai dewasa. Bisa juga main game retro yang ringan karena secara grafis tidak terlalu berat. Soalnya kalau dibuat game dengan grafis cukup berat, hasilnya nge-lag dan sering frame drop. C98 sudah mendukung fitur Bluetooth.
Cuman versi Bluetooth sepertinya versi lain. Sebab tidak semua perangkat Bluetooth bisa dideteksi atau terhubung ke perangkat ini. Pertama, saya coba di Gamepad X3 bisa terkoneksi dan berjalan normal. Namun coba gamepad yang lebih canggih, Bluetooth-nya tidak terbaca oleh perangkat. Waktu coba tvS juga sama. Bluetooth terbaca, tapi tidak bisa terkoneksi dan hasilnya gagal terus. Jadi untuk Bluetooth harus pilih-pilih perangkat. Perangkat ini diklaim punya fitur mirroring. Untuk aktifkan fitur mirroring, kita bisa buka aplikasi screen mirroring, lalu koneksikan dengan HP. Tapi sudah coba beberapa kali, perangkat C98 tidak terbaca oleh HP. Sudah coba lewat fitur proyeksi ataupun screencast dari aplikasi YouTube, hasilnya sama. Perangkat C98 tidak terbaca di HP. Entah apakah HP saya yang bermasalah atau C98 yang memang tidak mendukung mirroring. Perangkat ini tersedia 2 port USB 2.0. Dengan 2 port USB, jadi memudahkan pasang harddisk dan flashdisk bersamaan. Saya coba pasang harddisk 1 TB dan flashdisk 32 GB. Saat cek di menu storage, ketiganya berhasil terbaca oleh sistem. Hasilnya pun sama saat buka File Explorer. Ketiganya bisa dibuka dengan normal. Lanjut saya coba play video, menampilkan gambar hingga play musik. Bantu banget kalau ingin menikmati konten offline tanpa internet. Bisa juga install aplikasi melalui USB selama file APK kompatibel dengan perangkat. Dengan spek dan harga yang ditawarkan, bisa dibilang bukan Android box yang rekomen. Cuman buat kalian yang budget mepet, kebutuhannya buat streaming aja, dan TV yang dipakai resolusinya nggak terlalu tinggi, mungkin C98 bisa jadi alternatif. Apalagi masih pakai TV tabung, resolusi yang ditampilkan C98 tidak akan ada masalah. Jadi ada harga, ada kualitas. Kalau pengennya banyak dan spek tinggi, ya harus siap-siap budget lebih tinggi juga. Jangan sampai budget minim tapi pengennya macem-macem. Mending bikin aja sendiri Android TV box-nya. Oke boys, itu tadi review Android Box C98. Bisa jadi opsi buat cari Android Box dengan budget minim. Jika ada yang ditanyakan, bisa share di kolom komen. Atau chat ke Instagram atau WA Tamtam Boys. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.